Wabarakatuh. Mungkin kenalan dulu kali ya. Pasti banyak banget yang belum kenal gue. Halo semuanya, kenalin gue Akbar Febri. Bisa dipanggil Febri. Asalnya dari Bogor. Terus uh, gue diamanahkan jadi sebagai untuk bab stoichiometry ya, mol dan stoichiometry. Soalnya udah ngeliat kan ya. Ini gue soalnya di laptop, bukan yang di iPad ini. Soalnya tadi sempat pindahin jadi nggak bisa. Soalnya itu ya udah di share kan ya di stay atau nggak bisa nge-share soalnya di satu layar. Nah itu udah di share tuh. Soalnya di situ ya. Terus langsung bahas nomor satu ini. Ya soal nomor satu eksperimen yang bagian satu dulu ya. Suatu mandiri stoichiometry yang bagian satu. Suatu eksperimen dilakukan pada tekanan yang sangat rendah, di mana sekian molekul gas hidrogen direksikan dengan molekul asetilen. Dan katalis tuliskan pesan reaksi yang setara dan jumlah molekul asetilen yang digunakan. Cuma pasti bisa nih, bisa ya. Mana ya dua. Oh, ini sampingnya aja ya. Dua tambah C2, C2H2. Jadi C2H6. Ya, yang di kiri C-nya berapa? 2, di kanan C-nya 2, setara. Di kanan hanya 6, ini baru 4. Udah kita tambahin satu molekul H2, udah ini doang. Terus tadi jumlah atomnya 1,3 kali 10 pangkat 15 kan lah. Terus yang ditanya kan jumlah molekul asetilen yang digunakan. Ya, sebenarnya nggak harus diubah ke mol gitu kan ya. Kalau mau ubah ke mol silakan. Mol berarti jumlah atom per bilangan Avogadro kan dapat tuh, bagi sendiri dah. Tapi kita juga bisa langsung kan, nggak perlu jadi mol, udah ketahuan kalau yang bereaksi jumlah molekul yang bereaksi itu setengah dari molekul H2 dari koefisien reaksinya. Jadi jumlah atom C2H2 yang bereaksi ini tinggal 1,3 kali 10 15 bagi 2. Gitu doang kan. Selesai. Nomor 2. Gimana? Gak ada. BTE C5H12O adalah aditif untuk menaikkan bilangan oktan. Yang mana dari aditif sebelumnya. Timbal PW itu jumlah mol gas oksigen yang dibutuhkan untuk membakar habis 0,0 mTBE. Pembakaran gas ya senyawa hidrokarbon C5H12O. Dibakar jadi reaksi sama oksigen dah. Jadi dioksida sama oksigen air. Sorry. Samain berarti ini sama karbon ya, karena karbon sumbernya cuma dari CO2 doang. Terus yang kanan hidrogen berarti 6 kan, terus kita tambahin O-nya
di kiri ada dan di atas. Kiri berapa? 10 tambah 6, 11, 16. Oke, ini berapa? 16/2 ya. Biar gampang kita pakai fraction, sebenarnya nggak boleh sih gini, lebih baik koefisien reaksinya bulat gitu, jadi ini kali 2 semua, cuman biar mudah gue kebiasaan pakai fraction gitu, jadi gini aja udah nih persen reaksinya. Terus tadi molnya, mol ini 5 ya, 3/2. Terus yang ditanya pasti oksigen ya, ya udah gitu lagi perbandingan mol ya. Kalau misalkan belum tahu ya sudah tahu kan ya, perbandingan mol berapa, 2/15, 1/15/2, keluar 15. Jadi kalau buat nyari NO2 udah 15 kan, di 15 kali 32 berapa tuh, 44. Udah itu doang. Udah lagi nih mah. Nomor 3, pembakaran senyawa kloroetilen ini gini menghasilkan gas residu air dan gas tidak. Terus kan persamaan reaksi yang setara, salah ini mah. Bisa dihapus nggak ya? Bentar ya. Jadi persamaan reaksinya C2H3Cl bakar jadi sama oksigen ya. Jadi karbon kan tambah ya ini kalau oksigennya hidrogennya 3 di kiri. Jangan jangan, kan ada hidrogen dari ini, salah salah, sorry udah sih, udah. Yang selain oksigen kan setara, oksigennya di kanan 4, 5, di kiri 2, di nomor 2 udah setara. Udah. Terus ini kali 2 biar bagus angkanya, ini 4, 2, 2. Hitung jumlah mol oksigen yang dibutuhkan untuk bereaksi dengan 35 gram kloroetilen. Bisa aja nih mah pakai rumus mol ya. Mol sama dengan massa dibagi molar. Saya berapa? 35. Molarnya 2 kali 12 tambah 3 tambah 5, 5. Berapa tuh? 4 tambah 3, 27. Terima kasih. Tanya apa sih? Jumlah mol oksigen. Lagi. Perbandingannya 5/2 ya. Oksigen juga 2 BCl.
N berapa nih? Per 6 gitu. Jika 25 gram etilen bereaksi dengan oksigen berlebih, hitung massa setiap produk yang dihasilkan. Bisa sih? Saya berarti ya 25 ya. Etilen kan MR-nya sama berarti NC2H3Cl. Ini dari stoichiometri kita tahu ini CO2 itu dua kalinya NC2HCl itu berapa? 2 kali 1,4 terus ini sama molnya berarti ya karena 2O sama dengan N NC2H3Cl berarti 4 Cl sama karena sama juga sama 2 berarti 3. Selesai. Nomor 4, arsenik dapat bereaksi dengan bromin menghasilkan senyawa. Nih, bromin adalah bereaksi pembatas dalam proses ini. Hitung jumlah mol bromin minum menimbulkan berhasilkan sekian mol arsenik. Seperti biasa, kita tuliskan dulu pesan reaksinya ya. N, S, dua kan, setara kan? Terus kita kali 2 semua ini, 2 terus. Nah, terus ini 9,6 mol, kan? Hanya ini berarti MR2 itu 5/2 kali 9,6. Kan nyatanya mau doang kan, udah mau min udah nah, kecepatan kan ya sih kan, kecepatan kan kalau mau tanya tanya bisa chat mereka, siapa tahu mau tanya kan, walaupun saya tahu anda terima ya. Nah, campuran gas metana dan propana memiliki massa total sekian. Gas ini dibakar dengan oksigen berlebih, massa totalnya CO2 dan H2 diisikan sekian. Itu massa metana dalam campuran awal. Kita tulis dulu yang diketahui ya. MCH4 MC apa sih itu? Tiga apa? Oh, mana? 9,4. Terus apa tadi? M CO2
tambah M H2O adalah 142,97. Kita bikin dulu persamaan reaksinya. Bisa sampai ya. 2O2 jadi CO2 ditambah 2O C3H8 tambah 2 jadi 3CO2 tambah 4O. Berapa O di kanan? 6, 3 kali 2 tambah 4, 10. Ini 5. Udah. Terus kita kan ini NCO2 total. Sini deh. NCO2 totalan itu apa? NCH4 tambah 3N 8. Masukkan dah. Kalau nggak masuk nih, stoichiometri deh. Misalkan A plus B. Jadi C. Terus yang propana 3A plus B jadi 3A. Terus B jadi 3C. Kan ya, ini kan maunya sama ya. Jadi kalau MRS ini X ini plus X. Sini kalau ini min X ini plus 3X. Gitu kan? Ini bener dong. Terus N H2O total berarti 2N CH4 ditambah 4N C3H8. M ini MCO2 tambah MH2O tuh berarti kan ya kali MR-nya mol CO2 kali MR. Ini langsung masukin aja. 4 kan 32 tambah 12. 4N CO2 ditambah 18N O itu 142,97. Jadi terus kita masukin NCO2 total, masukin ini. Jadi berapa? 44 NCH4 ditambah 18 kali 3 enggak 44 kali 3 ya. Berarti berapa? 32. 132 N O kan 14 enggak salah. N ini ya C3H8 ditambah 18 NH2O berarti 32 NCH4 tambah 18 kali 4. Oke, bentar. Tadi berapa sih? 32 NCH4 tambah 18 kali 4 2 2 ya. 72 N C3H8 dan 14,7. Kita jumlahin nih jadi berapa? Kan ya, nggak ada yang salah. Dan 36 ini 36 44 tambah 36 46 1 80 N 4 ditambah 4 204
kan 4 N 3H8 kan 142,97. Apa nih? Tiga deh. Yang atas nih, yang satu. Bentar, gue minum dulu dah. Ya lanjut. MCH4 MCH4 tambah yang ini, yang satu MCH4 tambah MC3H8 ini apa maksudnya? MR kali N-nya ya. Sebenarnya berapa? 16 NCH4 tambah 36 tambah kali 3 tambah 8 4 4 ya kan? 44 N C3H8 dengan 29,84. Nah, ini bisa kita substitusi atau eliminasi. Tapi eliminasi aja ya lebih. Ya eliminasi aja dah mending. Kita taruh atas bawah deh. Kanan. Soalnya kan tadi minta apa ya? Soalnya minta hitung massa metana. Berarti kita eliminasi si propana. 80 N CH4 tambah 204 N C3H8 dengan 42,97. Ini 16 NCH4 ditambah 44 NC3H8 sama dengan 29,84. Eliminasi C3H8 berarti kali 244 kan lah. Nah, ini habis kurangi kan ya. Kurangi ini habis. Terus berapa tuh? 80 kurang berapa tuh? Itu dikurangi 204 per 44 kali 16. 64 per 11. 4 per 11 C4 kan 142,97 142,97 kurang 29,84 kali 204 per 4,62 621. Udah deh dapatkan NCH4 ya. 4-nya 4,621 dikali 11 per 64. Berarti MCH4 tinggal kali 16 saja. 4,621 kali 11 per 4 kali 16. Berapa tuh? Ini kali 11 per 4 kali 16. 12,7075. Aduh, salah. 12,7075. Pak, ada yang udah nyoba terus beda atau gimana? Sama kan ya, insya Allah lah. Nah, ini nomor 5 main panjang dah. Oke, nomor 6. Nomor 6. Soalnya sebanyak
Nah, segitu timbal dipanaskan semakin tinggi terbilang posisi menjadi sekian gas oksigen dan sekian senyawa oksida timbal yang berbeda. Itu kan rumus molekul oksida timbal yang baru terbentuk. Jadi apa? P3 Pb3O4. Pb3O4 posisi panas. Jadi PbXOY tambah 2. Masanya saya berapa? 2,75. Pb nggak usah deh. M 2,75. Ini 0,064 gram. Ini 2,686. Mana? Ada yang mau bantu saya? Ada. Aduh. Kalau kan kita udah tahu nih rumus kedua molekul yang ini, yang Pb3 sama ini, O2, kita pengen coba tahu berapa sih koefisien reaksinya biar tahuan aja. Jadi NO2 per N Pb34 berapa? 0,064 per 32. Terus Pb34-nya 2,75 bagi Pb itu 207 kali 3 tambah 4 kali 16. Berapa tuh? Bentar. 0,064 2 kali 10 3 kan bagi 2,75 bagi 207 kali 3 tambah 4 kali 16. 3 0,6 kali 10 pangkat 3. Ini kira-kira berapa? 1/2 lah ya. Jadi koefisiennya si PB ini 2,1. Berarti kita bisa menyetarkan si, anggaplah koefisien ini Z kan ya. Berarti Z kali X sama Z kali Y, Z kali X itu 6. Kan PB yang di kiri 6. Kan berarti ZX 6. Terus itu pokoknya di kiri ada 8, di kanan ada 2. Berarti Y-nya ini 6 juga. Berarti Z kali Y 6. Kesimpulannya apa dong kalau gitu? X sama Y sama kan ya? Kesimpulannya ZX sama dengan ZY. Berarti X dan Y. Berarti apa? PBXY sama dengan berarti 1 kan? X-nya 1, Y-nya 1. Iya dong. Nggak bisa dua-dua. Kan apa ya? Kan bila apa rasio terkecil yang sederhana. Bisa atau 1. Udah dapet deh. Kalau mau dibuktikan coba aja sendiri. Z-nya ini 6. Bukan buktikan gitu. Molnya sekian terus dapat masanya gimana berapa. Udah, kita nomor 7. 7 ya. 7. Nah, sebanyak sekian biji dari pertambangan terdiri berbagai campuran senyawa. Salah satunya adalah MgCO3 sebanyak sekian. Jika semua MgCO3 dalam biji tersebut
Terdekomposisi menghasilkan gas CO2, hitung massa gas CO2 tersebut. Oke, CO3 berapa? Aduh. Apa biji? Bijinya 679 kilo. Terus MgCO3 berarti apa? 27,7/100 dikali 79. Setelah segitu. Terdekomposisi menghasilkan gas CO2. Oke, seperti biasa, tulis dulu persamaan reaksinya. MgCO3 jadi CO, tambah CO2. Ini apa ya, kayak rumus reaksi, persamaan reaksi yang apa ya, karbonat kan terdekomposisi dekomposisi senyawa karbonat tuh kayak gitulah. Dan biasanya terdekomposisi itu golongan alkali tanah semua. Terus apa? Tanya massa gas CO2. Kita cari mol ini berapa? N sama dengan massa massa ya, CO3 per MR-nya. MR MgCO3. Terus koefisien reaksinya 1:1 berarti sama ya molnya. Ya udah tinggal kali MR CO2. Berapa tuh? 27. Dan bagi berapa sih? 24 tambah 12 tambah 8 dikali 4. Ini langsung MCO2 ya. Ya, ini langsung MCO2 berarti. Nah, 27,27 bagi 100 dikali 679 dikali 44 98,52 kilogram. Kan ini masih kilogram ya, bukan gram. Ini. Udah selesai. 8 sekarang. Per 8. Soalnya apa? Suatu perusahaan bergerak pada pengolahan logam metalurgi harus mengolah limbahnya sebelum dibuang ke lingkungan. Sekian liter limbah harus sempat dengan konsentrasi sekian yang dapat dinitralkan dengan senyawa kalsium hidroksida. Jika harga 1 kilo sekian, berapa biaya untuk mengolah limbah tersebut? Straightforward lagi ya. Persamaan reaksinya udah dikasih tahu lagi. 2/4 terus ditambah. Ya kalau misalkan disuruh soal esai disuruh tulis persamaan reaksi setara, berarti jangan lupa fasa. CaOH2 ini nggak disuruh sih. CaS4 S H2O L. Volumenya jadi apa, ingat konsentrasi itu mol per volume, berarti apa, mol konsentrasi kali volumenya liter. Udah, berarti molnya konsentrasinya 1,54, volumenya 9,1 kali 10⁻³ liter. Dapat dia molnya.
Terus ini molnya sama ya, subcoefficientnya sama, udah berarti NCaOH2 sama kayak NH2SO4. Itu apa? Intinya kan harga kita cari M CaOH2 berarti NCaOH2 kali MR. Terus harga 1 kilonya segitu, berarti ini kita bagi 1000 dulu. Bagi 1000 ntar jadi kilo. Terus itu ini dikali 15.000. Nah, ini kali 15 saja. Kita hitung deh angkanya. Berapa tuh? 1,5 1,54 kali 9,1 kali 10,3 itu. Terus itu sama ya kali MR-nya CA 40 tambah 17 kali 2 4 segitu dapat, terus dikali 15 berapa nih? 1555555 40 berarti 15 juta. 15 juta ini 5.540 rupiah. Ada apa? Biaya sama tidak murah. Beda. Enggak air yang dihasil. Apa? Lanjut 9. Loh, 9-nya hilang. Bentar. Ya udah deh. 9-nya lihat di itu aja di soal. Ini gue lihat dari laptop biar gak makan waktu ya. Aluminium hidroksida atau AlOH3 dapat dilarutkan dalam HCl menghasilkan AlCl3 dan air. Hitung volume HCl dengan konsentrasi sekian yang dibutuhkan untuk bereaksi dengan 10 gram AlOH3. Itu agak tipe ya. Harusnya AlOH3-nya kayak begini. AlOH3 dapat dilarutkan dalam HCl. Langsung aja nih, 3 HCl. Asam basa, kawan dah. Hasilkan AlCl3 dan air. 3H2O. Terus konsentrasi HCl itu volume HCl ya, konsentrasinya berapa? 3,37 37 molar. 10 gram AlOH3. Udah kita hitung dulu ya molnya, biasalah 10 per 27 tambah 17 kali 3. Ini mol AlOH3. Bentar ya, 10 per 7 tambah 11, 5 per 39 kan. Nah, per 39 terus berapa banding berapa? Banding 1 ya. Berarti NaCl-nya kali 3 aja. OH3 kali 3 dapat NaCl. M molaritas mol per volume. Volume sama dengan per molaritas. Ya udah, dapat deh volumenya 15 per
39 di sini berapa? 3,37. Berapa tuh? Nah, 9 ini 0,038 liter. Nah, 38 liter. Udah, berat. Selesai. Nomor 10. Soalnya, magnesium nitrida dapat terbentuk ketika magnesium bereaksi dengan gas nitrogen sesuai dengan persamaan berikut. Segini. Jika segini M3, Mg3N2 terbentuk dari reaksi segini magnesium dengan gas lebih, hitung persentase produk rendemen dari reaksi ini. Rendemen itu apa? Itu kayak efisiensi sih hitungannya. Jadi masa yang didapat secara aktual per teoritis kali 100%. Wah, kerjain 3 Mg S tambah N2 G jadi Mg3 N2 S. Terus berapa? Masa ini masa ini 20, berarti Mg sama dengan 20 per 24. Terus N ini N Mg3 N2 teoritis itu sepertiganya per 3 kali 24. Masanya berarti G3N2 berarti 20 per 4 kali 3 kali 4 ditambah 28. 2 kali 14. Berapa tuh M teoritisnya? 20 per 3 kali 2, 4 kali 3 kali 2, 4 ditambah 28. 250 per 9 atau 250 per 9 aja biar. Nah, rendemen persen rendemen berarti 18,4 lagi 250. Oh gini dah kali 100% berapa? 66,24 ya. Oke, bagian 1 udah selesai. Jadi nggak ada pertanyaan ya berarti ya. Cuma gitu dong. Seru banget emang. Tapi ke bagian 2 ada bagian 2 di mana ya? Kanan kiri. Biar nggak panjang ke bawah gitu. Kanan aja. Kanan aja deh. Bagian 2. Nomor 1. Unsur rhenium mempunyai dua isotop 187 dan 185 yang memiliki massa atom rata-rata yaitu ini kelimpahan 187 Re itu segitu, segitu. Itu massa dari ini. Gimana ini? Berarti rata-ratanya itu kelimpahan. Nggak usah deh, ya langsung aja deh. Kelimpahan ini apa? Re 187 berapa tadi? 62,6.
2,6 per 100 dikali masanya 186 956 tambah 100 dikurangi ya udah 100 deh, 100 dikurangi 62,6 per 100 dikali massa dari RE 185, ya kan, sama dengan massa rata-ratanya 86 186,207. Oke, biasa ini 1 kurang 626 berarti M M 185 RE dan 6,207 dikurangi 6 dikali 0,6 M 185 RE berarti udah gitu. Dibagi berapa tuh? 1 kurang 626. Silakan hitung. Bentar. 6,207 kurang 186 626 bagi 1 kurang 0,626 84,9. Mirip-mirip kan ya sama ini nih, masa yang si ini sebenarnya sama satuan SMA tuh nggak harus sih ya, mirip-mirip lah sama yang ini nih. Nah, saya nomor 1. Nomor 2 senyawa YA2 CO3O7 adalah senyawa yang ditemukan pada tahun 1987 dan digunakan sebagai superkonduktor. Ini kalau melihat soalnya. Hitung persen komposisi dari setiap unsur dari senyawa tersebut. Nah, easy ini. Ya kan, apa susahnya apa? Ini kan persen Y apa? Y per R YBA2 dan seterusnya. MBA juga. Oh, kalau MBA sama yang itu berarti kan kali ini apa? Nah, atomnya ya. Ini 2. Ini kok iya sih. Ya, itu 2 M ini AR sih ini. Udah. MBA per R YBA2 CO3O7 dan seterusnya. Udah kita hitung deh, langsung aja ya. Ya, aduh, tidak apa lain. Bentar ya. Yttrium 88,906. 8,906 dibagi 8,906 ditambah 2 dikali BA itu 137 ya. Itu 37,3 tambah CO kali 6 5,63 3,546 ditambah kali 12 ini kali 100 ya. 12,3 berapa? 4 ya. Udah bulat ke atas 5 deh. Ini. Terus yang B
Oke, berarti atasnya ganti 2 dikali 1,7. Mati. 1,23 CU. Berarti ya kali 6, 3,56. 8,62%. Persennya sisanya berarti ya 100 kurang kurang 41,3 kurang 28,62 berapa tuh? Kurang 5 kurang 41,23 kurang 11,8. Selesai. Salah ya. Nomor 3. Hemoglobin adalah protein yang mendistribusikan oksigen pada mamalia. Hemoglobin mengandung besi segini persen dan dalam setiap molekul hemoglobin mengandung 4 atom besi. Hitung massa molar hemoglobin. Mirip-mirip ini sama yang nomor 2. Apa persen F sama dengan jumlah atom atau ini AR Fe per semua. MR berarti di sini hemoglobin. Oh, apa sih hemoglobin tuh? AB ya? AB. Doang bro, kali 100. Berarti ini 0,349 per 100. 4 dikali ARF-nya berapa ya? 5,845 per MR AB. AB ke atas terus 4 kali 55,845 kali 100 per 0,349 dapat deh bro 4 kali 55,845 kali 100 dibagi 5,349 4005 4005 57 satuannya apa gram per mol. Udah 4 sekarang gak kecepatan kan ya semua atau nggak perlu tutorial. Senyawa nilon yang umum adalah nilon 6 yang mengandung persen komposisi massa 63,68% karbon, sekian persen nitrogen, sekian persen hidrogen, dan sekian persen oksigen. Hitung rumus empiris dari nilon 6. Udah, gimana caranya? Cara resminya ya, secara resminya kan kita asumsiin apa sih 100% senyawa masa total itu 100% gitu. Jadi 100%, 100 gram. Jadi massa karbon tuh 63,68, massa nitrogen nah segitu sama kayak persenanya kan. Terus dibagi AR-nya, terus Anda bandingkan molnya, udah jadi. Kan? Oke. Apa sih? PN A nah 100% 100 gram 63,68 per 12 ini molnya. Ini 12,38 per 14. Yang ini 9,8. Ini 14,14 per 16. Berapa tuh? Aduh, 3,68 per
5,3. 5,3. 12,38 per 14,884. Ini 9,8 terus 14 lagi 16,88 8375 kita bisa bulatin ke 884. Jadi perbandingan molnya kita bagi sama mol yang paling kecil kan. Kita bagi sama 0,844 semua berarti. Kan, berarti 5,3 bagi 0,844 itu 6, 5,995 ya. Jadi 6, 1 ini 8 bagi 844. 11 ini 1. Jadilah rumus empirisnya adalah empiris P6 H11 NO. Bisa ya? Cuma suatu senyawa mengandung persen komposisi massa sebagai berikut. Segitu. Bila massa molar senyawa tersebut adalah segitu, itu rumus empiris dan rumus molekul. Udah sama caranya kayak tadi. HCl nya 47,08 per 12. H-nya 6,5 terus Cl 46,33 per 5. Itu 7,08 dibagi 12. 3,923. 4. Ini 6,5. Ini 46,33 per 5,5. 3. Itu jangan bulatkan takut saya. 3,93. Ini bagi 305 semua ya. Jadi 1. Ini bagi bagi 305. 3 ini 6,5 bagi 305,985 ya. Ini 1. Jadi rumus empirisnya P3HCl. Terus ini MR rumus empiris berapa? 12 kali 3, 36, 5, 41, 41, 35,5, 6, berapa sih? 7, 6,5 ya. Ya, tambah 5, ya, 76,5 gram. Lalu rumus molekulnya rumus molekul itu berapa? 153 kan ya. Mol. Berarti apa dong? Rumus empiris itu berarti kan apa ya, bisa dikali pokoknya jadi N RE N ini bilangan bulat dengan MR RM ini MR RE gitu yang ngomongnya.
Ya karena dia kayak pecahan gitulah pokoknya. Kalau misalkan lu punya pecahan 1/4 kan bisa kali 2 ke posisi gitu kayak di 2/8 kan sama aja kayak 1/4. Kan rumus molekul kan rumus empiris kan pecahan paling sederhana gitu. Kan N-nya di sini kasus ini berapa? 2 ya. Ini N-nya 2. Udah berarti rumus molekulnya 6 H10 selesai di nomor 6. Soalnya pada reaksi Fermat digunakan sebagai prinsip pengerasan logam dengan aluminium. Reaksi yang terjadi pada proses Fermat adalah kayak begini, hitung jumlah besi 3 oksida dan aluminium dalam gram yang harus digunakan untuk memproduksi sekian besi dan hitunglah jumlah maksimum aluminium oksida yang dapat diproduksi. Udah, ya kayak sebelumnya yang stoichiometri biasa. Kita tulis dulu Fe2O3 S 2Al S. Jadi 2FeL tambah Al2O3 S. Yang ditanya jumlah besi 3 oksida yang harus digunakan sama aluminium. Produksi 15 gram besi. Ya udah. Berapa NFE-nya? Berapa? 15/55,845. 15 dibagi 55,8 0,26 lah. 269. Oh, meter biasa. Sudah berarti dan segitu. Terus AL NaL-nya 2 kalinya. 5,37. Berarti apa masanya ya udah tinggal kali MR-nya aja. Kan Fe2O3 dan kali MR sekian berapa tuh? Ini dikali 2 kali 5 tambah 42,9 gram. Terus MAL-nya 5 kali 7 plus 49 gram. Terus apa jumlah maksimum aluminium oksida yang dapat diproduksi? Sama aja lah. Berarti kan N eh eh oh ini bagi 2, sorry bos. Aku tidak melihat. Ini bagi 2 ya. Kan ini harusnya. Terus ini sama harusnya. Sorry. 269 ini per 2. Ini bagi 2 aja. Terus ini kali 2. Ini bagi 2. Ini juga bagi 2. Berapa tuh? Ini bagi 2. Kali
Ya, 13. Nah, 21. 21 21,446. Terus yang ini Sorry, aku boleh tanya nggak? boleh, masa nggak boleh sih? Itu yang AL-nya itu, baru mau nanya. Itu kenapa 14? Kirain harus dikali koefisien juga. Berarti enggak ya? Ah, Tadi enggak kan tuh, 14. enggak. Kasus yang sekarang tuh koefisiennya ini sama sih, perbandingan mol FE sama AL-nya sama. Nggak, tadi gue salah soalnya nggak lihat tadi. Oh, oke. Thank you. Iya. Nah, itu apa? AL23-nya ya, iya sama. AL3-nya berarti N-nya setengahnya berarti 0, sudah 0,269 per 2 kali R-nya 2 kali 27 tambah 48. Berapa tuh? Minus 0,719. Sama saran gue kalau ngerjain jangan dibuletin sih. Yang ditulis dibuletin tapi di kalkulator jangan dibuletin. Ini tadi ngebuletin sih yang sebelumnya kehapus. Itulah kira-kira. Udah nomor 7. Satu dari beberapa reaksi yang terjadi antara dua padatan pada temperatur kamar adalah sebagai berikut. Begini, setarakan persamaan reaksi tersebut dan hitung jumlah amonium tisyanat dalam gram yang harus digunakan agar terjadi reaksi yang sempurna. Dengan sekian, nah, setarakan reaksi lagi. Sudah. Tadi BA, terus dulu ya, BA dan H2O, NH4SCN, ya, rasanya. Jadi BaSCN2 H2O tambah NH3 lagi. Mana setarain reaksinya? Yang concern utamanya berarti ini SCN-nya kali 2 ya. Terus itu karena di kiri N-nya ada 2, kanan juga 2. Ada 2O dari mana? Di sini udah 8. Tapi di sini karena dia jadi NH3, jadi sisa kayak 2H plus itulah. Terus gabung sama ini jadi ada 10 H2O-nya. Benar kan? Udah setara kan? Coba cek atau beda gitu. Koreksi aja. Oh ya. Aku sih sama, udah. B, ada B stoichiometry lagi kan dah. Hmm, Oktahidrat. Sama aja. 0,5 salah. Kita biasakan berarti N BA OH2 sama dengan 6,5 dibagi ini ya ini ya gitu. Berarti berapa BA tuh
37 MR-nya tambah 2 kali 17 34 tambah 8 kali 18 berapa tuh? .02 ya, atau biar eksak 13 per 6 30 mol. Aja amonium isocyanat. Ya udah nih molnya kali 2 aja. Terus jadiin massa berarti MNH4 SCN berapa? 6 per 630 dikali berapa MR-nya? 14 tambah 4 tambah 32 tambah 12 tambah 14. Nih 3,1365 atau bulatin berapa? 3,14 lah. Ya, no problem kan, no problem. 8. Amonia dihasilkan dari reaksi antara nitrogen dan hidrogen dengan reaksi sebagai berikut. Hitung jumlah maksimum amonia dalam gram yang dapat diproduksi dari campuran sekian gram N2 dan sekian gram H2. Biasanya dikasih 2 massa reaktan nih, kita suruh cari reaksi pembatas. N2 G tambah 3H2G. Jadi 2NH3. Berapa ini N-nya? 10 pangkat 3 per 8. Ini berapa N-nya? 100 per 2. Ini berapa? 250 per 7 atau 35,7 mol. Terus mana ya? Ini geser dah. Terus tadi 250 per 7. Yang ini kan 200 per 250 berarti ya. Nah, untuk menentukan reaksi pembatas, kita bagi dengan koefisien reaksinya. Berarti ini kan segini, berarti NH2 itu sama aja kayak 250 per 3. Kemudian 250 per 3 apa 250 per 7? Jadi, begini ini ya. Jadi yang pembatas masih si N2. Ya nggak sih? Ya, yang pembatas masih si N2, ya udah. Jadi N NH3 berarti 2N2. Berarti M, intinya M kan lah. Maksudnya ya, M NH3 sama dengan 500 per 7 kali 14 3 17. Oh, udah. 214 3 deh gram. Hitung jumlah dari reaksi yang tersisa. Yang tersisa siapa? H2 kan ya.
Ya, sudah. Ini hapus dulu. H2-nya tersisa 2. Jadi 250 dikurangi 3 dikali 250. Ya kan yang bereaksi 3 kalinya N2 dong. Ya udah sudah. 1000/7 atau 140,85 gram. Terus kali 2. H2 2000/7 atau 285,7 gram. Oke ya. 509 nih, dikit lagi. Akrylonitril adalah senyawa yang digunakan dalam berbagai sintesis, misalnya pembuatan karpet dan kain. Reaksi pembuatan akrylonitril segini, hitung jumlah akrylonitril yang dihasilkan apabila direaksikan 15 gram C3H6. Nah, ini masih kemungkinan reaksi pembatas. Tadi nggak ada bedanya. Gimana? 2 C3 6 sama 2NH3 3O2 jadi 2 C3H3N 6H2O. Udah. N C3H6 berapa? 15 per berapa sih? 12 36 tambah 6 4 2. Nah, terus NH3 itu 5 dibagi 17 dan NO2 adalah 10/32. Terus untuk lihat reaksi pembatas, coba kita bagi 2, bagi koefisien. Kita bagi 3 berapa? 1,17 147 0,104. Jadi ketahuan dong 0,1. Batasnya adalah oksigen. Apa nih? Intinya apa sih? Jumlah akrylonitrit yang dihasilkan dalam gram. Udah, kita stoichiometri yang pakai O2 mol O2 berarti perbandingannya 2/3 ya. NC3H3N berarti 2/3 N2. Terus kita cari masanya, berarti 2/3 dikali 0 astagfirullah. NO2 berapa? NO2-nya tadi ini ya yang dipakai, yang ini bukan yang per 3-nya. 10/32. Terus kali MR-nya
36 plus 3, 39. 39 plus 14. Berapa? Kok 53. Waduh, 53. Udah jadi. Sebelas koma nol empat. Nah, 2 lah. 04 nih. Nah, oke kan dah. Soal terakhir nih boy. Semangat, semangat. Aduh. Reaksi antara gas etana dengan gas klor menghasilkan ini sebagai produk utama dan HCl sebagai produk samping. Hitung persen hasil C2H5Cl jika dilakukan reaksi antara 300 gram etana dengan klor sehingga diperoleh ini aja. Nomor 10. C2H6 dan Cl2 ya. Jadi C2H5Cl ditambah HCl ya. Terus persen hasil ya. Nah, 300 gram etana. Udah kayak biasa ini mah. Molnya berapa? 300 gram per 24 tambah 6, 10. Terus N klorin berapa? 650 per 1. Ini koefisiennya oke kan? Oke ya. Peroleh itu M apa? Eksperimen 190 gram. Nah, ini reaksi pembatasnya siapa? Ya, klorinnya. 55 mol. Stoichiometri ini begitu. N-nya sama kan ya, koefisiennya 1. Udah. C2H5Cl teoritis. NCl2 kali MR-nya. Nah, 24, 24, 5, 29, 29 tambah. Aduh. Oh, 29 tambah 5,5. 64,5. Ah, langsung dah. Langsung berarti 650 per 1 kali 6, 4. Mas 90,5 lah. Mana oke kan? Nah, hanya apa persen reaksi ya dan hasil itu persen rendemen berarti 90 per 90 kali 100 berapa tuh? Wah, balik yang 90 di atas bro. 90 5 90.
82,98. Wah, selesai bro. Mana? Jelas kan lah? Jelas semua. Tidak ada yang dipertanyakan kan? Mana? Udah ya? Udah selesai nih. Jadi bagaimana tutup hari ini? Gimana nih bro Wikan? Ya, kayaknya udah cukup. Terima kasih semuanya sudah datang di Tubai hari ini. Semoga sukses bagi kita semua di kampus satu kimia hari Sabtu. Ini sudah hari Rabu, jadi sudah semakin dekat ya. Terima kasih pada Akbar sudah bersedia mengisi tutor Tubai hari ini. Ternyata soal-soalnya susah juga. Ya, Susah terima ya? kasih semuanya. Dan selamat malam, sampai jumpa. Iya, makasih semuanya udah datang. Ya, Akbar. Yo.